terkasih dalam Tuhan, sudah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kedua Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari kita menyanyi Hari Menyembah. Kami
Jemaat Tuhan, kita habiskan ibadah hari Minggu kedua Prapaskah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Habakuk pasal 2 ayat 4 menjadi nas pembimbing dalam ibadah hari Minggu kedua Prapaskah hari ini. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu dan menyertaimu juga. Jemaat silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, hari ini, di hari Minggu yang kudus dan mulia ini, kami datang bersama keluarga bersehati dengan semua jemaat-Mu yang berada di rumah. Kami mengucap syukur atas cinta dan kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam menjalani hari-hari yang Engkau anugerahkan kepada kami semua. Sekalipun saat ini kami diperhadapkan dengan situasi yang menakutkan sekaligus mengharukan, namun tidak sedikit pun Engkau meninggalkan kami. Sekalipun situasi dan keadaan dunia saat ini berdampak kepada pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan hidup, pada akhirnya membuat kami menjadi putus asa, cepat marah, dan tidak sabaran. Bahkan beberapa di antara kami saling menyalahkan dan melupakan Engkau. Ampunilah kami, ya Bapa Surgawi. Dengan rendah hati kami memohon, teguhkanlah hati dan pikiran kami oleh kuat kuasa Roh Kudus, agar kami tetap dikuatkan dan berpengharapan dalam menjalani hidup ini dari waktu ke waktu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku hilang
Sebelum kita mendengar pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian yang akan dinaikkan untuk kemuliaan Tuhan oleh Ibu Santi Arompone. Selamat beribadah. Puji Tuhan, pada hari ini kita keadaan sehat, dan saya hari ini khusus sangat bersuka cita karena setelah 2 tahun lamanya saya punya mami dengan papi bisa beribadah lagi di gereja ini. Jadi memang satu kerinduan yang sangat-sangat didambakan bagi setiap kita pengikut Kristus, bisa beribadah bersama-sama di dalam gereja. Ya, jadi satu hal yang pujian saya sampaikan. Cek. Cek. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, 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 aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih kepada saudari atau Ibu Santi Arumpone. Tuhan memberkati pujian yang telah dinaikkan. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kita untuk kita boleh mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami bersyukur karena saat ini kami boleh bersama beribadah, bersekutu bersama Tuhan dalam ibadah hari Minggu kedua Prapaskah. Kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sungguh kami seperti rusa yang merindukan air, dan Engkau adalah air kehidupan. Dan saat ini kami rindu disapa oleh firman-Mu. Bukalah telinga dan juga terutama hati pikiran kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu yang boleh menguasai seluruh hidup kami, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu, mengerti firman-Mu, menghayati, dan kami boleh memberlakukan firman-Mu lewat sikap perilaku hidup sehari-hari, melalui tutur kata dan perbuatan kami. Inilah kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Bersabdalah kepada kami, kami telah setia untuk mendengar firman-Mu. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Hosiana. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Habakuk 2 ayat 1-5 yang mengatakan, Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu
dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat, dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang, seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa-bangsa dihimpunkannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silahkan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang mengatakan bahwa menunggu atau menanti adalah pekerjaan yang paling membosankan. Dan memang kita bisa mengaminkan kalimat itu. Dan itu mungkin juga sering kita alami dalam perjalanan hidup kita. Hidup yang kita jalani tidak lepas dari yang namanya menunggu dan menanti. Menunggu dan menanti itu menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Bukan hanya menunggu atau menanti di bandara untuk menunggu pesawat yang kita tumpangi diberangkatkan. Seluruh hidup kita juga diisi dengan penantian. Keluarga yang membangun kehidupan keluarga bahagia, suami dan istri, mereka mengucap janji kudus dalam perkawinan. Setelah sekian lama mereka menikah, mereka belum mempunyai anak. Dan tentu pasangan suami istri ini menunggu, menanti untuk mendapatkan keturunan. Ada juga yang menunggu atau menanti untuk persoalan-persoalan hidupnya dapat selesai. Anak-anak kita menunggu, menantikan mereka boleh lulus, mereka boleh berhasil dalam pendidikan mereka. Mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang menunggu, menanti untuk mendapatkan pekerjaan.
Dan persoalannya adalah Bapak Ibu, ketika kita menunggu, godaan terbesar adalah kita seringkali tidak sabar. Ketidaksabaran ini akan membuat kita mengalami kegagalan dalam hidup. Ketidaksabaran dalam menanti bisa berujung pada persoalan dan permasalahan yang lebih hebat. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar tentang hal menanti dan menunggu dengan sabar dari seorang nabi yang bernama Habakuk. Nabi ini berkarya di sekitaran tahun 600 sebelum Masehi. Dan pada masa itu, kalau kita melihat di Habakuk pasal 1 ayat 2 sampai 4, pada masa Nabi Habakuk ini diutus ke tengah-tengah umat Allah, yaitu Yehuda. Yehuda ibu kotanya di Yerusalem. Dan kalau kita lihat pada masa itu, Yehuda, atau lebih mudah kita sebut saja Israel, hidup dalam suatu keadaan yang penuh dengan pergumulan. Ada penindasan, ada ketidakadilan. Dan itu terjadi di ayat 4 pasal 1 ya. Tidak pernah muncul keadilan. Ini yang mengecewakan Nabi. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Orang fasik, orang berdosa semakin makmur, semakin sejahtera, hidupnya seakan-akan tidak ada persoalan. Tapi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan justru merana. Dan Nabi mencari jawaban atas persoalan itu. Bagaimana mungkin orang fasik, orang berdosa itu semakin mapan? Kita tentu selalu punya pemahaman bahwa orang berdosa itu akan dihukum Tuhan, akan mengalami penderitaan. Tapi di dalam kitab Habakuk justru kita melihat bahwa Nabi kecewa karena orang-orang fasik, orang-orang berdosa itu hidupnya mapan. Justru mereka mengepung orang-orang benar. Orang-orang benar adalah orang-orang yang hidup berdasarkan firman Tuhan, setia kepada Tuhan, beribadah. Tapi kenapa mereka justru merana? Ketidakadilan terjadi. Yang kuat menindas yang lemah. Yang kuat yang melakukan kejahatan menindas yang lemah. Yang hidup dalam kebenaran. Dan hal itu dilanjutkan di pasal 1 ayat 12 sampai 17. Ketika Nabi terusik dengan apa yang Tuhan firmankan.
bahwa Yehuda akan dihukum oleh Tuhan karena ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tuhan akan menghukum Yehuda. Dan apa yang mengusik Nabi? Yang mengusik Nabi adalah ketika dia tahu bahwa Tuhan ternyata memakai bangsa Babel, bangsa Babilonia untuk menghukum Yehuda yang adalah umat Tuhan. Ini yang tidak masuk juga dalam akal pikiran dari sang nabi. Kenapa Tuhan memakai Babel untuk menghukum Yehuda? Nabi memandang bahwa Babel tidak lebih baik dari Yehuda. Bahkan Babel itu lebih buruk, lebih jahat. Tapi kenapa Tuhan memakai Babel untuk menghukum Yehuda? Tidak adakah bangsa lain yang hidup takut akan Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan untuk menegur dan menghukum Yehuda? Yang tadi saya bilang melakukan ketidakadilan. Dalam kehidupan masyarakat sering terjadi kekerasan, ketidakadilan. Dan Tuhan sudah menjawab bahwa Tuhan akan menghukum orang-orang berdosa. Orang-orang Yehuda yang berdosa akan dihukum Tuhan. Tapi kemudian ketika Tuhan mengatakan bahwa yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menghukum Yehuda adalah Babel, ini kemudian mengusik lagi Nabi Habakuk. Bagaimana mungkin bangsa Babel yang lebih jahat, bangsa yang tidak mengenal Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk menegur dan menghukum Yehuda? Tidak adakah bangsa lain yang lebih baik, yang lebih taat, lebih saleh dipakai oleh Tuhan untuk menegur dan menghukum Yehuda? Ini yang menjadi pergumulan dari Nabi, dan dia bertanya kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, kenapa? Mengapa Tuhan? Yehuda memang dipenuhi orang-orang jahat, orang-orang yang selalu melakukan ketidakadilan. Tapi kenapa kok Yehuda dihukum oleh bangsa Babel yang lebih jahat, yang tidak mengenal Tuhan? Itu pertanyaan yang diajukan oleh Nabi kepada Tuhan. Dia berharap bahwa Tuhan itu menjawab hal-hal yang tidak bisa dia pahami dalam hidupnya. Khususnya tadi tentang mengapa Tuhan memakai Babel untuk menghukum Yehuda. Dan yang menarik kalau kita baca tadi pasal 2, luar biasa. Di ayat 1 pasal 2, coba kita lihat Alkitab kita. Di situ ditulis beginian, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku.
dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Menantikan apa yang akan difirmankannya. Atas pengaduan Nabi, dia menanti dengan sabar. Dia tidak memaksa Tuhan langsung menjawab apa yang menjadi keresahan hatinya. Dia menanti dengan sabar seperti seorang pengawal yang berdiri di menara. Pada masa itu kota-kota itu dikelilingi oleh tembok, dan biasanya di dekat tembok itu ada menara pengintai. Dan orang yang menjaga di atas menara pengintai itu adalah orang-orang yang sabar. Mereka dengan tekun berdiri, tetap teguh berdiri. Mereka terus melihat dan mengamati. Ada atau tidak ada musuh, mereka akan tetap berdiri di situ. Ini adalah gambaran betapa Nabi dengan sabar menanti jawaban Tuhan atas pengaduannya, atas keresahan hatinya. Waktu Tuhan itu bukan waktu Nabi, dia sadar itu. Sehingga walaupun lama menanti, dia tetap tunggu, sabar. Dia tidak menjadi bosan, dia tidak menjadi marah. Karena Tuhan belum menjawab. Rupanya kalau kita baca di ayat 2, akhirnya Tuhan jawab. Tuhan merespon pengaduan Nabi, ya. Tuhan bilang gini sama Nabi, sekarang tulis, ya. Tuliskan penglihatan itu, ya. Nabi mendapat penglihatan dan itu harus ditulis. Ukirkan itu pada loh-loh, pada tablet, ya. Ada dalam bahasa Ibrani kata ukirkan itu pada loh-loh itu, ya. Kalau diterjemahkan secara harafiah itu tablet. Jadi tablet itu ternyata bukan hanya ada sekarang, zaman dulu sudah ada tablet. Tuliskan penglihatan itu supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Tuhan akan menjawab apa yang menjadi pengaduan dari sang nabi. Kesabarannya membuahkan hasil. Tapi nabi suruh tulis dulu, ya. Penglihatan yang akan dia lihat, ya, supaya orang nanti bisa baca. Kenapa suruh tulis dulu? Coba lihat di ayat 3. Aduh, Tuhan ini kadang-kadang bikin kita itu kita harus sport jantung gitu, ya. Lagi banyak masalah, Tuhan respon, tapi masih tunggu lagi, ya. Coba lihat di ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, ya. Tuhan cuma jawab, cuma respon. Dengan penglihatan ini nanti yang akan saya lakukan. Tapi sudah terwujud nyata belum? Belum. Suruh lagi menanti. Aduh. Kita lihat ayat 3. Penglihatan itu masih menanti saatnya. Belum sekarang. Tuhan belum bertindak sekarang. Tuhan masih memberitahukan apa yang akan terjadi, ada bocorannya, tapi belum sekarang. Sabar dulu nanti. Ada waktu Tuhan. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya. Dengan tidak menipu, ya. Pasti datang. Ini bukan bohong, ini bukan tipuan. Tapi sabar. Ada waktunya, waktumu itu bukan waktuku, itu mau Tuhan bilang sama Nabi. Coba lihat di ayat 3 bagian akhir. Waduh, apabila berlambat-lambat,
nantikanlah itu. Aduh, lambat-lambat berarti tidak segera datang ya. Kalaupun berlambat-lambat, nantikan itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh, nggak akan ditunda-tunda. Akan datang. Tapi bukan, sekali lagi, waktu datang itu bukan waktu manusia, tapi waktu Tuhan. Dan apa yang Tuhan bilang, apa yang akan Tuhan lakukan tapi belum dilakukan Tuhan. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Di sini dipertentangkan orang yang sombong, yang membusungkan dada, yang tidak lurus hatinya, dengan orang benar yang hidup oleh percayanya. Orang yang hidup beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, disebut orang-orang benar, dan itu dipertentangkan dengan orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, yang membusungkan dada, menganggap bahwa mereka itu Tuhan. Dengan segala harta, uang, kekayaan mereka, mereka anggap bahwa mereka bisa membeli Tuhan, membeli dunia. Apakah ada orang-orang seperti itu dalam gereja? Ada. Ketika kita sudah banyak uang, banyak harta, punya kedudukan, punya kekuasaan, kadang kita beli Tuhan. Bukan hanya gereja kita beli, tapi Tuhan kita beli. Banyak terjadi bahwa orang-orang yang punya uang, banyak persembahannya, lalu mulai mengatur pelayanan gereja. Gereja harus ditata layani menurut keinginan dan kehendaknya. Kalau tidak, dia akan berontak, dia akan melawan. Dan kalau bisa dia beli Tuhan, dia berikan persembahan banyak-banyak kepada Tuhan, dia harap bahwa Tuhan akan kasih sesuai apa yang dia inginkan. Dia anggap Tuhan itu bisa disogok. Hati-hati, kalau ada orang-orang seperti itu di gereja, itu termasuk orang-orang yang membusungkan dada, tidak lurus hatinya. Dan apa yang akan terjadi pada orang-orang seperti itu? Ayat 5. Orang sombong dan khianat, dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada, nggak akan eksis, akan dihilangkan oleh Tuhan. Ia mengangakan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Orang-orang seperti itu tidak akan eksis, akan hilang. Dia akan dilupakan. Itu yang Tuhan bilang. Intinya mau dikatakan bahwa Tuhan itu adil. Dia tidak akan membiarkan orang sombong, orang jahat itu merajalela. Mereka akan jatuh. Ingat ini Ibu Bapak. Orang sombong itu akan dijatuhkan, tidak akan eksis. Mereka akan hancur. Jadi jangan sombong. Tuhan itu adil. Yakini itu. Kalau Bapak Ibu diperlakukan tidak adil, disolimi oleh orang lain, tidak usah kita membuat gerakan-gerakan perlawanan. Cukup sampaikan perkaramu kepada Tuhan, dan Tuhan akan berpihak pada orang-orang yang ditindas. Orang-orang yang diperlakukan tidak adil, yakini itu. Kehidupan mereka tidak akan eksis. Dan sebaliknya, firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita tetap hidup dalam iman kepada Tuhan. Berharap padanya. Tetap beriman kepadanya. Walaupun mungkin kita berdoa dan terus berdoa, tapi seperti Tuhan itu diam dan tidak
merespon. Sabar, nantikan respon Tuhan, nantikan tindakan Tuhan. Jangan menjadi kecewa. Seandainya 1000 kali Bapak Ibu Saudara berdoa dan 1000 kali Tuhan belum merespon, tetap berdoa, tetap beriman, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Jangan menjadi kecewa lalu pergi meninggalkan Tuhan. Kita menghampiri dukun-dukun, orang-orang yang kita anggap mampu menyelesaikan persoalan kita. Jangan. 1 juta kali kita berdoa dan Tuhan belum merespon. Tetap berdoa, tetap beriman dan berpengharapan kepada Tuhan. Dia tidak akan mengecewakan. Tuhan akan bertindak. Nantikan, tadi dikatakan, nantikan waktunya. Jangan paksa Tuhan untuk mengikuti keinginan kemauan kita. Sadari bahwa Tuhan yang berkuasa. Kalau kita sadari Dia yang berkuasa, nantikan respon Tuhan atas doa kita, nantikan tindakan Tuhan. Kita sering bilang waktu Tuhan bukan waktu kita. Tapi pada prakteknya kita sulit untuk melakukannya. Memahami dan mengimani itu sangat sulit. Mungkin ada di antara kita yang mengalami pergumulan hidup berat. Mungkin ada istri yang suaminya tidak setia, berselingkuh. Jangan pergi ke dukun lalu minta ramuan supaya suami itu rapat. Pergi sama Tuhan. Doakan dia. Gumuli. Dan Tuhan akan menunjukkan kuasanya, Dia akan bertindak. Dan saya sudah melihat itu setidaknya 2 kali Bapak Ibu. Ini hanya 1 contoh. Tentang contoh suami yang tidak setia. Waktu saya pelayanan di Banjarmasin, ada seorang ibu yang sudah lama ditinggalkan oleh suaminya. Ibu ini rajin ikut Pelkat PW, dulu PW ya. Persatuan Wanita, sekarang sudah ganti namanya jadi PKP. Setiap ibadah Pelkat PW ya, sekarang PKP, dia minta, Pak Pendeta tolong doakan suami saya. Ibu ini sudah tua. Tolong doakan suami saya. Suami saya sudah lama meninggalkan saya. Saya berharap Tuhan buka hatinya dan dia kembali kepada saya. Dan ibu-ibu yang selalu mendengar apa yang setiap kali ibadah PKP itu dia ucapkan. Dan ibu-ibu yang ikut ibadah itu kayak apa ya? Mencemooh gitu ya. Buat apa lagi doakan itu? Ibu-ibu ini biasa ya. 2-3 orang berkumpul, Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus akan hadir ya. Tapi kalau 2-3 ibu-ibu berkumpul, biasanya ada itu ibu-ibu bapak ibu-ibu yang bilang ya, bukan saya, nanti dibilang Pak Pendeta ini. Ya, ibu-ibu yang bilang ya, tadi saya dengar ada gosip, bukan saya yang bilang. Ya, ibu-ibu yang lain itu bilang, ngapain, sudah tua, sudahlah, nggak usah terlalu berharap suaminya itu datang. Ngapain juga sudah tua mikir gitu-gitu. Sudah urus saja anak-anak. Dan saya doakan setiap ibadah, dan saya yakin dia juga berdoa di rumah. Dan apa yang terjadi? Suatu kali sebelum saya pindah, saya 5 tahun di
bukan di Banjarmasin, di Berau, di Kabupaten Berau. Kota Tanjung Redap saya pernah melayani di situ. 5 tahun saya di situ, setiap kali ibadah PW saya doakan. Kira-kira beberapa bulan sebelum saya pindah, apa yang terjadi? Suaminya kembali, Bapak Ibu. Suaminya kembali. Mereka berkumpul bersama lagi. Jadi satu lagi. Tapi sayang setelah itu tidak lama suaminya meninggal. Saya dengar kabar saya sudah pindah ke Banjarmasin, suaminya meninggal. Bertahun-tahun ibu itu ditinggalkan. Dan bertahun-tahun ibu itu berharap dan beriman hanya kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Jadi jangan bosan untuk berharap dan beriman kepada Tuhan. Ada satu cerita lagi yang seperti itu, tapi nanti kalau saya cerita terlalu panjang. Tapi intinya bahwa ketika kita berharap dan beriman kepada Tuhan, kita tidak akan dikecewakan. Tuhan akan bertindak. Waktu Tuhan bukan waktu kita, tapi Dia akan bertindak. Dan tindakannya akan memulihkan kita. Selamat hari Minggu. Tetap teguh beriman kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dan Dia akan memulihkan hidup kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Kita bakti 328. Tuntun aku Bapa ke rumah yang megah.
Jemaat Tuhan, silakan berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing hendaknya mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengakui bahwa terkadang ada banyak hal yang kami tidak pahami dalam hidup. Kadang hidup juga berjalan tidak sesuai dengan harapan dan keinginan. Kami kadang tidak memahami, tidak dapat menyelami berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami tidak mendapatkan akan jawaban apa maksud Tuhan di balik peristiwa yang kami alami. Firman-Mu mengingatkan kami untuk kami tidak bersikap sombong, angkuh, membusungkan dada. Engkau mengingatkan kami untuk tetap berharap, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau mengajarkan kami untuk tetap menantikan respon dan jawaban Tuhan, tindakan Tuhan atas berbagai persoalan hidup yang tidak kami pahami. Ampuni kami jika selama ini kami memaksakan keinginan dan kehendak kami. Kami memaksakan waktu kami. Kami menganggap bahwa dengan harta, kekayaan, dan uang yang ada pada kami bisa mendikte Tuhan. Kami bisa membeli Tuhan. Dan dengan demikian kami masuk dalam golongan orang-orang yang membusungkan dada, yang akan lenyap dan tidak ada lagi. Biarlah kami boleh tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Karena firman-Mu mengingatkan bahwa orang-orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan akan hidup, akan mengalami keselamatan, dan akan dipulihkan. Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati firman yang sudah kami dengarkan, kiranya berakar, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Berkati gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang mendapatkan berbagai hambatan, khususnya dalam hal pengurusan izin mendirikan bangunan, ataupun mendapat penolakan-penolakan dari masyarakat ataupun orang-orang sekitar. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan iman dan pengharapan bagi saudara-saudara kami. Kiranya mereka tetap boleh menantikan respon, jawaban, dan tindakan Tuhan. Biarlah kiranya mereka tidak kehilangan iman dan pengharapan. Karena iman dan pengharapan kepada Tuhan tidak akan mengecewakan. Iman dan pengharapan kepada Tuhan akan membawa
kepada kehidupan dan keselamatan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Berkati Majelis Sinode 21 GPIB dan unit-unit misioner di lingkup sinodal. Kiranya mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik. Tuhan memberkati jemaat-jemaat GPIB di 26 provinsi di Indonesia. Kami doakan 16 jemaat di Mupel Suselbara. Kiranya kehadiran kami benar-benar boleh bermakna dalam kehidupan masyarakat sekitar. Secara khusus kami doakan GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar, berkati seluruh kegiatan persekutuan pelayanan kesaksian di tempat ini, di jemaatmu ini, di gerejamu ini. Kiranya semua kegiatan persekutuan pelayanan kesaksian boleh berjalan dengan baik dan lancar. Berkati Pendeta Ketua Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Charles Janeman Manuputi. Tuhan berkati Pendeta Jemaat, Ibu Pendeta Dina Lambe Paembonan. Biarlah kiranya Tuhan urapi hamba-hambamu ini, kuduskan mereka, kuatkan mereka. Kiranya mereka tetap sabar melayani Tuhan, setia melayani Tuhan. Tuhan tahu pergumulan hidup mereka, pergumulan dalam keluarga, pergumulan dalam pelayanan. Tuhan, Engkau selalu beserta, Engkau menguatkan mereka. Kami juga berdoa untuk para diaken penatua. Kami doakan untuk pendeta-pendeta yang mendukung kegiatan pelayanan di jemaat ini. Berkatilah unit-unit misioner, BPPG, BPPJ. Tuhan juga memberkati pegawai kantor, kostor, security. Tuhan memberkati seluruh jemaatmu yang mengambil bagian dalam seluruh tugas panggilan pengutusan di jemaat ini. Tuhan berkati mereka yang melayani Tuhan sebagai organis, pemandu lagu, Satgas COVID-19, dan juga tim multimedia. Tuhan berkati. Kami bersyukur hari ini karena atas kasih karunia Tuhan, Tuhan boleh menambahkan usia dalam pelayanan di GPIB Bahtera Kasih Makassar, khususnya di Pospel Ayalon yang hari ini boleh merayakan ulang tahun yang ke-16. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Tuhan tetap memberkati akan seluruh pelayanan di Pospel Ayalon. Kami juga bersyukur karena Tuhan telah membimbing, menuntun, memberkati GPIB Jemaat Bahtera Kasih sehingga boleh merayakan ulang tahun yang ke-39. Semua karena anugerah Tuhan. Tuhan juga sudah menyatakan akan kuasa Tuhan. Ada banyak pergumulan selama 39 tahun di jemaat ini. Dan Tuhan sudah menunjukkan bahwa ketika jemaat ini beriman dan berpengharapan kepada Tuhan, mereka boleh hidup, mereka boleh diberkati oleh Tuhan, dan itu nyata hari ini. Tanggal 27 Maret mereka boleh merayakan ulang tahun yang ke-39. Ada banyak hal mereka gumuli dan Tuhan sudah merespon. Ada banyak hal mereka gumuli dan Tuhan sudah menjawab doa-doa mereka. Ada banyak hal mereka gumuli dan Tuhan sudah menunjukkan tindakan Tuhan yang memulihkan dan menghidupkan, menyelamatkan dan memberkati. Dan itu nyata dalam kehidupan jemaat ini. Ya Tuhan, mungkin juga ada pergumulan-pergumulan yang masih belum diselesaikan. Mereka masih menanti jawaban Tuhan, respon Tuhan dan tindakan Tuhan. Biarlah seperti Nabi Habakuk, mereka sabar menanti dengan teguh dan tidak akan menjadi bosan untuk menanti respon, tindakan, jawaban dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah seluruh warga jemaat GPIB Bahtera Kasih.
Berkati mereka yang saat ini sedang mengalami duka cita, hiburkan, kuatkan. Bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan. Berkati obat-obatan yang dikonsumsi, makanan minuman yang dimakan, diminum, dan juga para dokter yang merawat. Kiranya mereka juga sabar menanti jawaban Tuhan. Mereka boleh dipulihkan. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang putus asa, Tuhan berikan harapan. Bagi yang lemah, Tuhan beri kekuatan. Kami doakan para janda, duda, anak-anak yatim piatu, sertai berkati mereka di sepanjang hidup, sehingga mereka tetap Tuhan pelihara. Kami berdoa bagi warga jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan di sepanjang minggu ini. Sempurnakan sukacita yang mereka alami. Kiranya berkat-berkat Tuhan melimpah atas hidup mereka. Keluarga-keluarga Tuhan berkati. Tuhan memberkati suami, istri, anak-anak, orang tua, dan cucu-cucu kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini mungkin akan menghadapi ujian ataupun yang sudah selesai ujian. Tuhan berkati cita-cita mereka. Kiranya mereka boleh meraih cita-cita mereka, dan apa yang menjadi cita-cita dan harapan itu terwujud. Bukan sesuai kehendak orang tua atau kehendak anak, tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk ibu-ibu yang sedang mengandung. Tuhan jaga, berkati, lindungi, agar kiranya ibu dan anak ibu yang mengandung dan anak yang dikandung boleh Tuhan jaga, pelihara, dan berkati. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang mendambakan untuk mendapatkan keturunan tapi mereka belum mendapatkannya. Tuhan tolong, Tuhan tahu yang terbaik. Kiranya apa yang menjadi harapan itu boleh terwujud. Dan bagi keluarga-keluarga yang sudah Tuhan karuniakan anak, kiranya mereka boleh mendidik, membina anak-anak untuk hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus. Anggota keluarga kami yang mencari pekerjaan, Tuhan tolong buka jalan. Berikan yang terbaik bagi mereka. Kami doakan juga anggota keluarga kami yang mungkin terperosok pada jerat narkoba. Tuhan tolong angkat dan pulihkanlah mereka. Sayangi mereka Tuhan, kasihani mereka, agar mereka tidak hancur hidup mereka. Mereka boleh pulih dan sembuh. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pergumulan hidup keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan tahu yang terbaik. Kami doakan Tuhan untuk Ibu Pendeta Paskaina yang saat ini masih dalam proses pemulihan pasca operasi yang dijalaninya. Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Kuasa-Mu, mujizat-Mu nyata sehingga ia sudah boleh memberikan respon. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, berkati Kota Makassar, berkati pemerintah dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Kami doakan juga untuk berbagai bencana yang terjadi di Indonesia. Tuhan tolong korban-korban bencana alam, pulihkanlah mereka. Bagi yang kehilangan anggota keluarga, Tuhan hiburkan. Kami juga berdoa untuk perang Ukraina dan Rusia yang masih terjadi. Tuhan berikan hikmat bagi kedua pemimpin negara ini, untuk mereka boleh mengutamakan kehidupan yang damai, sejahtera, aman bagi seluruh penduduknya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami dengan segala keberadaan kami, berkati pelayan bertugas, kiranya pelayanan kami berkenan di hadapan-Mu. Doa ini kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang mempunyai kerajaan
Kembali kita akan mendengarkan pujian bagi kemuliaan Tuhan yang akan dinaikkan oleh Ibu Santi Arumpone. Cek. Ya baik, jemaat yang kekasih. Lagu berikutnya saya ingin mengajak jemaat kalau boleh bernyanyi bersama-sama saya dengan saya. Lagunya lagu Kidung Jemaat dan itu sangat gampang. Biar kita pulang membawa sukacita karena kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Lebih keras lagi suaranya ya. Ayo. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Lebih keras lagi ya, kita nyanyi refnya ya. Biar bertambah sukacitanya. Ayo semuanya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya, ya kemana juga ku mengikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Santi Arumpone. Marilah kita menyatakan pengucapan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui kesempatan memberi persembahan, guna mendukung pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Berdasarkan firman Tuhan, mari kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Gita Bakti 80 ayat 1 dan 3. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur oleh karena kebaikan dan cinta kasih-Mu di sepanjang perjalanan hidup ini. Begitu nyata pemeliharaan-Mu, Engkau mencukupkan segala kebutuhan hidup dan memberikan kekuatan serta kesehatan bagi tubuh jasmani kami, sehingga masing-masing kami dimampukan untuk terus berkarya, bekerja dan melayani. Dalam syukur ini, kami memberikan persembahan syukur dan persepuluhan kepadamu. Berkenanlah Engkau menerimanya serta menjadikan sebagai alat-Mu untuk mendatangkan berkat, sukacita dan damai sejahtera di tengah pelayanan gereja-Mu dan dunia ciptaan-Mu. Terus berkati kami ya Allah, dan sungguh hanya kepadamu kami bersandar dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Warta Jemaat Minggu 3 April 2022. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan dan pelayanan gereja sepekan mendatang. 1. Bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Junior Johari, pelayan liturgi, Diaken dan Penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih di sektor pelayanan 8, pemandu lagu Ibu Febi Daulu Sairtian dan Saudari Lady Takasili, persembahan pujian Ibu Santi Arumpone, organis Bapak Eki Rumbu, operator LCD Saudara Stephen, operator sound system Saudara Renald Laude, pengawas protokol kesehatan Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru atau Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Dan jumlah jemaat yang hadir laki-laki 70, perempuan 105 orang. Baptisan Kudus Anak. Nama calon baptis George Wybert Moninka dari keluarga Moninka Tangke, sektor pelayanan 4, baptisan Minggu 10 April 2022 jam 16.30. Pastoral dilaksanakan hari Sabtu 9 April 2022 jam 10. Diharapkan kehadiran orang tua, saksi dan majelis jemaat yang bertugas sektor pelayanan 3. Ibadah syukur HUT ke-39 GPIB Jemaat Bahtera Kasih. Dalam mensyukuri pemeliharaan dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja di tengah persekutuan, pelayanan dan kesaksian GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar, maka pada tanggal 27 Maret 2022, Gereja Tuhan ini telah memasuki usia pelayanan yang ke-39. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar akan melaksanakan ibadah pengucapan syukur yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 April 2022, waktu pukul 19 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Charles J. Manuputi, tempat Gedung Gereja GPIB Bahtera Kasih Makassar. Pelayan liturgi, pelaksana harian majelis jemaat. Organis Bapak Eki Rumbu, pemandu lagu Ibu Mariana Sahal. Mohon kehadiran koordinator dan wakil koordinator sektor pelayanan 1 sampai 12, BPPJ, pengurus dan pelayan Pelkat, pengurus komisi, pegawai kantor majelis jemaat dan warga jemaat di dalam ibadah syukur ini. Dan penyampaian ini bersifat undangan. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. 2. Ibadah pembaharuan pengakuan. Disampaikan kepada warga jemaat yang telah atau pernah melakukan perkawinan agama lain atau denominasi lain.
kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mendaftar terlebih dahulu ke pengurus sektor masing-masing dan menghadiri kegiatan dengan info sebagai berikut. Pastoral hari Kamis tanggal 7 April 2022 waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah di GKP 2. Ibadah pembaharuan pengakuan hari Sabtu tanggal 9 April 2022 pukul 16 di Gedung Gereja. Organis Bapak Ganet Soekarno, pemandu lagu Saudari Monika Rumiap, pelayan firman Pendeta Charles J. Manuputi. Warta tambahan, berita duka. Telah meninggal dunia hari Sabtu tanggal 2 April 2022 di RSCM Jakarta seorang anak atas nama Aldrin Immanuel Matantu, usia kurang lebih 3 minggu, lahir 12 Maret 2022. Anak dari Bapak Benhard Erwin Matantu atau cucu dari Bapak Onesimus Matantu. Jenazah rencana diberangkatkan dari Jakarta ke Makassar. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Orang bijak mengatakan sabar itu subur. Namun sebenarnya kurang lengkap, kurang tepat. Yang tepat adalah orang yang sabar dan tetap beriman dan berpengharapan kepada Yesus adalah orang yang subur, orang yang akan mengalami berkat-berkat Tuhan, orang yang akan mengalami kehidupan dan keselamatan. Jemaat Tuhan, pergilah dan bagikanlah damai sejahtera Tuhan dalam hidupmu sehari-hari, serta lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
presbiter bertugas, dan seluruh pelayan yang mendukung dalam ibadah Minggu kedua Prapaskah ini, mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan beserta, Tuhan menjaga melindungi kita semua. Selamat hari Minggu.